Buka dirilah pada berbagai kemungkinan jalan yang lainnya. Membuka diri pada apa yang ditawarkan hidup daripada harus selalu dengan sesuai yang kita inginkan. Nggak ada yang bekerja dan nggak stres. Apakah kamu pengusaha, pemilik bisnis, freelancer, baru awal bikin startup misalnya, atau kerja di perusahaan. Stres kerja tuh nggak bisa dihindari. Kerja itu selalu diikutin stres. Nah, sebenarnya stres kerja itu akar penyebabnya apa ya? Gimana kita sebaiknya menyikapinya? Kita bahas di video ini ya. Banyak yang ngasih tahu cara untuk mengatasi stres. Misalnya dengan berolahraga, meditasi, istirahat, tidur jangan sampai kurang, makan sehat, yoga dan sebagainya. Itu semua bermanfaat. Tentu kita mesti melakukannya. Tapi aku juga penasaran, kepingin belajar lebih dalam, pengen tahu akar penyebab stres itu sebenarnya apa. Menelusuri lebih dalam, mengulik akar penyebab dari stres itu juga dari apa. Supaya bisa langsung mengatasi akarnya, bukan sebatas mengobati gejala-gejalanya. Kayak pohon itu loh, bukan sebatas memangkas daunnya yang tidak subur, tapi perlu mencari tahu dan mengobati penyebab utamanya apa. Karena hanya ketika kita tahu dan mengatasi penyebab sebenarnya dari stres itu apa, barulah kita bisa benar-benar mengatasinya secara tuntas. Apa aja sih yang bikin kamu stres kerja? Bisa tulis di komen ya. Beberapa di antaranya deadline, lalu ketidakpastian terkait pekerjaan. Bisa juga rekan kerja atau atasan yang nyebelin. Bisa juga persaingan politik kantor, konflik relasi, apalagi ketidakpastian bakal bisa sukses atau nggak mengerjakan suatu proyek. Bisa juga karena kewalahan terlalu banyak yang harus dikerjakan. Termasuk nggak punya waktu buat keluarga dan nggak punya waktu buat diri sendiri. Banyak lagi sih ya penyebabnya. Itu tadi baru contoh sebagian. Tapi tahu nggak, semua penyebab itu punya kesamaan loh, yaitu kita tuh melekat keinginan ekspektasi kita. Kita ingin kenyataan yang terjadi selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ini punya bayangan ideal, ekspektasi tentang gimana setiap situasi itu seharusnya terjadi. Dan kemelekatan pada ekspektasi itulah yang bikin kita stres. Itulah akar penyebab stres. Contohnya ya, kayak ketidakpastian terkait pekerjaan. Tentu wajar sih kita punya keinginan dan bayangan ideal ekspektasi punya pekerjaan yang stabil. Tapi kita terlalu mengkhawatirkannya. Tapi kan kenyataan tidak sama dengan ekspektasi kita. Dan itu yang membuat kita stres. Kita tidak suka dengan situasi yang kita alami sekarang, yaitu pekerjaan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Dan penolakan terhadap kepastian itu bikin kita bertambah stres.
juga terjadi di situasi lain ketika rekan kerja kita nggak sesuai dengan bayangan, atau kita punya ekspektasi yang seharusnya kita kerjakan itu tidak terlalu banyak, atau mungkin juga punya ekspektasi deadline yang kita pikirkan bisa kita selesaikan dengan mudah, tapi kenyataannya kita harus mengerjakannya harus dengan multitasking dan terburu-buru. Itu semua bikin kita stres. Celakanya ini terjadi sepanjang hari dan setiap hari. Ekspektasi kita tidak selalu berjodoh dengan kenyataan, sehingga kita stres. Stresnya semakin menumpuk dan menjadi mengundang penyakit. Jadi gimana sih sebaiknya kita menyikapi hal ini? Kalau kemelekatan kita pada ekspektasi itulah yang jadi akarnya, maka muncullah pertanyaan, bisakah kita nggak punya ekspektasi? Ya idealnya begitu ya, tapi kan kayaknya nggak mungkin. Kita ini nggak punya ekspektasi. Gimana menurutmu? Ekspektasi kan muncul dengan sendirinya, akan otomatis di pikiran kita yang aktif ini. Saran untuk menyikapi akar penyebab stres itu ada 3. 1. Sadari dirimu merasa stres. 2. Sadari kemelekatanmu pada ekspektasi. Dan ketiga, perlahan-lahan kendorkan kemelekatan itu dengan cara jangkarkan diri pada kenyataan. Belajar mencintai setiap momen. Yuk, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kamu sadari dirimu merasa stres. Belajar merasakan stres yang kamu rasakan. Stres terkait suatu hal itu sebagai tanda kode yang memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cara pandang stres itu bukan sesuatu yang negatif lagi, karena membuatmu tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bayangin aja seperti notifikasi yang muncul di handphonemu. Biasanya sih kita akan mengabaikan ya notifikasi stres ini. Kita nggak suka menemui perasaan stres. Kita lebih suka menghindari, pokoknya terus menghindari stres. Daripada terus mengabaikan, coba pelan-pelan menyadari dan menemui perasaan stres itu. Selanjutnya, kamu harus menyadari kemelekatanmu pada ekspektasi. Ini artinya kita coba menengok kembali dan bertanya pada kenyataan. Kenapa ekspektasi membuat kita stres? Lalu apa sih sebenarnya ekspektasi yang aku punya, yang aku genggam sekarang ini? Bertanyalah pada dirimu sendiri. Ekspektasi itu mungkin sesuatu yang lebih stabil, lebih aman dan nyaman, lebih tenang, bisa kita kendalikan semuanya dibanding kenyataan yang sekarang kamu alami. Contohnya, kalau kamu stres karena terlalu banyak pekerjaanmu, mungkin ekspektasimu punya pekerjaan yang benar-benar di bawah kendalimu. Bisa kamu kendalikan? Kamu ekspektasinya yang jumlah pekerjaannya yang gak banyak, dan kamu bisa memastikan segala sesuatunya itu yang bikin kamu tenang. Jadi lebih nyaman dan sayangnya hidup ini gak tersusun atas sepenuhnya nyaman kan? Gak bisa semuanya dikendalikan, penuh kepastian itu gak bisa. Karena hidup ini stabil, gak bisa diprediksi. Hidup ini berantakan. Pilihannya, kita bisa mengurung diri dalam penderitaan karena itu semua, atau kita memilih bisa belajar memeluknya. Kita bisa membenci itu semua,
atau kita bisa belajar mencintainya. Terakhir, kita pelan-pelan kendurkan kemelekatan ekspektasi itu. Kita bisa bilang pada diri sendiri, ekspektasi ini tidak membantuku. Melekat, ngotot, pengen kenyataan harus selalu sesuai ekspektasiku. Sebenarnya justru menyakiti diriku. Oleh karena itu, aku lebih memilih membuka diriku untuk berbagai kemungkinan yang ada. Artinya, kita bisa membuka diri pada kemungkinan. Contoh, rekan kerja yang di bawah ekspektasi kita. Rekan kerja yang gak sempurna, yang sedang berjuang juga, yang berhadapan dengan ekspektasinya sendiri. Kita bisa membuka diri pada kemungkinan, misal mencintai pekerjaan yang terlalu banyak, yang gak sesuai ekspektasi kita. Pekerjaannya lebih banyak dibanding yang bisa kita kerjakan, dan kita harus fokus pada hal-hal yang paling penting. Karena setelah itu semua kita akan menemukan pelajaran hidup yang sebelumnya. Kita tidak pernah benar-benar tahu, ya hidup ini akan terus berjalan baik-baik saja sih. Menurunkan ekspektasi yang kita punya itu semacam perihal menyadari bahwa hidup ini gak harus lewat cuma satu jalan. Kita bisa membuka diri pada kemungkinan jalan-jalan yang lain. Dan belajar untuk mencintai hidup ini yang manis maupun yang pahit. Kita harus belajar mencintainya. Ini juga perihal keingintahuan tentang hidup orang lain. Daripada kita ini terus ngejudge hidup dan ngejudge orang lain, ini juga latihan hidup damai dan penuh cinta. Terlalu banyak yang harus dilakukan. Maka pilih satu yang benar-benar penting dan lakukan sebaik mungkin. Rekan kerja nyebelin, belajarlah welas asih. Melihat penderitaannya, melihat luka batinnya yang menjadi dia seperti itu. Pengen tahu soal apa kondisi sulit yang dialaminya. Dan kalau bisa, bicarakanlah baik-baik kepadanya konflikmu dengan dirinya. Contoh lain, khawatir kehilangan pekerjaan. Fokus dan lakukan sebaik mungkin saja untuk pekerjaan yang ada sambil mempersiapkan kemungkinan kalau kamu harus mencari pekerjaan baru setelahnya. Iya, banyak sih orang yang gak suka solusi yang aku bahas ini. Karena mereka tidak mendapatkan ekspektasi yang mereka inginkan. Ya banyak orang ingin mengendalikan hidup ini supaya kenyataannya sesuai dengan ekspektasinya. Ya gak apa-apa juga sih kalau itu memang bisa kamu lakukan. Buka dirilah pada berbagai kemungkinan jalan yang lain. Membuka diri pada apa yang ditawarkan hidup daripada harus selalu dengan sesuai yang kita inginkan. Pengen tahu apa yang sekarang ini ada. Carilah tahu kenyataan yang ada di sini daripada sibuk ngejudge dan belajar mencintai kenyataan seapa adanya. Kalau menurut kamu, gimana?